Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Menyapa bagi saudara yang ada di Sumatera, di Medan, di Lampung, di Nias, yang ada di Jawa, di Surabaya, di Jakarta, di Jogja. Saudara yang ada di Kalimantan, di Banjarmasin, yang ada di Sulawesi, di Palu, di Manado, di Toraja. Saudara yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ada di Pulau Bali, yang ada di Papua, dan dimanapun saudara berada di seluruh pelosok tanah air. Menyapa juga bagi saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, yang ada di Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, hingga kami boleh dimampukan Tuhan pada hari ini untuk melakukan tugas kami, aktivitas kami, tanggung jawab kami semua. Itu semua karena berkat kemurahan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, dan jamah hati kami, hingga kami boleh mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tidak ada sesuatu hal yang pasti selama ada di dunia ini. Ketidakpastian tersebut adalah bahwa selama kita ada di dunia ini, apapun bisa saja terjadi atas kehidupan setiap manusia. Hari ini bisa tersenyum, mungkin besok bisa saja kita menangis. Hari ini kita kenyang dalam kelimpahan, besok atau suatu hari bisa saja kita mengalami kekurangan. Hari ini mengalami sehat, bulan depan bisa saja mengalami tidak baik dalam badan kita, atau kita mengalami sakit. Inilah yang dimaksud bahwa dunia ini berada pada kondisi yang tidak pasti. Dalam hidup yang serba tidak pasti, seperti itulah kita dituntut untuk bisa kuat dan siap sedia dalam segala hal. Siap menghadapi apapun yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita perlu menjadi pribadi yang tangguh dan kuat, saudara. Untuk menjadi pribadi yang tangguh dan kuat, maka kita perlu berdiri dalam dasar yang kuat. Seperti halnya pohon yang kuat harus memiliki akar yang dalam dan kuat, sehingga ketika ada angin maupun badai, pohon tersebut tidak akan mudah goyah ataupun tumbang. Demikian juga sebuah rumah, bila suatu rumah memiliki dasar pondasi yang kuat, maka rumah tersebut dapat kuat menghadapi badai maupun gempa yang mengguncang rumah tersebut. Saudaraku, ada 3 hal yang perlu kita miliki untuk menjadi dasar dalam membangun kehidupan kita yang kuat. Yang pertama adalah iman. Hal pertama yang perlu dimiliki agar hidup kita kuat sehingga siap dalam segala hal adalah iman. Alkitab sendiri mengatakan bahwa iman merupakan sebuah dasar. Iman inilah yang akan menjadi pondasi yang kuat
dalam bangunan hidup kita. Ketika hidup kita sedang banyak badai, persoalan silih berganti dan kita hampir saja menyerah. Tetapi selama kita masih punya iman, maka kita dapat kuat menghadapi semua badai persoalan kehidupan. Kita bisa melihat satu contoh dalam Alkitab mengenai seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Segala upaya sudah dia lakukan, saudara. Di dalam Markus pasal 5 ayat 25 dan 26 dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Alkitab mencatat bahwa perempuan tersebut berada pada titik yang paling bawah, mengalami keadaan yang sudah sangat buruk dan berat. Namun ketika dia mendengar berita mengenai Yesus, dia percaya kepada Yesus. Imannya mulai bangkit dan dengan sisa tenaganya, dia berusaha mendekati Yesus. Imannya berkata bahwa asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, inilah iman, sebuah kekuatan yang akan membawa kita melihat mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Iman yang membuat kita bangkit dari keterpurukan hidup. Iman membuat kita mampu mengalahkan segala sesuatu dalam dunia ini. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudaraku, keadaan hidup boleh berubah. Persoalan dan pergumulan boleh saja datang silih berganti. Namun selama kita masih punya iman, maka akan selalu ada kemenangan dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa berat beban hidupmu, selama engkau masih punya iman kepada Yesus, percayalah, Yesus sanggup menolongmu dan membawamu pada segala kemenangan. Jadi engkau bisa saja kehilangan segala sesuatu, tetapi jangan pernah kehilangan iman, saudara. Sebab meskipun engkau kehilangan segala sesuatu, namun saudara punya iman, maka Tuhan bisa memulihkan hidup saudara. Sebaliknya, jika kita memiliki segala sesuatu namun tidak memiliki iman, maka kita akan kehilangan segalanya. Dasar yang kedua adalah pengharapan, saudara. Hal yang kedua yang perlu kita miliki agar menjadi pribadi yang siap dalam segala hal adalah pengharapan. Firman Tuhan menggambarkan pengharapan ini sebagai sebuah sauh yang kuat. Sauh adalah jangkar kapal yang biasa digunakan untuk membantu kapal yang bersandar di dermaga pelabuhan. Sauh ini diletakkan ke dalam air dan dihubungkan dengan rantai ke kapal yang sedang berlabuh. Tujuannya adalah agar kapal tersebut tidak terbawa gelombang. Sauh akan membuat kapal tetap berada di tempatnya sekalipun diterpa oleh gelombang laut, saudara. Inilah penggambaran kehidupan kita. Hidup kita akan tetap kuat dan tidak tergoyahkan ketika kita memiliki sauh pengharapan itu di dalam diri kita. Orang yang punya pengharapan akan lebih kuat dalam menghadapi gelombang kehidupan. Tidak mudah terbawa arus dan juga tidak mudah menyerah dengan keadaan hidup. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan dalam pribadi Tuhan Yesus. Pengharapan yang tidak akan mengecewakan kita. Saudara, jika kita mengalami hal yang sulit dalam hidup ini, janganlah putus asa. Sebaliknya, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab ketika kita masih punya pengharapan, maka kita masih punya kekuatan untuk bertahan dan menang pada akhirnya. Dan yang ketiga adalah kasih. Hal ketiga yang wajib kita miliki sebagai dasar hidup yang kuat dan siap dalam segala hal adalah kasih. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanyalah di dalam Tuhan. Kasih membuat kita menyatu dengan Tuhan sang sumber kekuatan itu. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 berkata, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa barang siapa hidup dalam kasih,
maka dia berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jika demikian, maka orang hidup dalam kasih adalah orang yang kuat dan siap menghadapi segala sesuatu sebab Tuhan beserta dengan dia. Kasih akan membuat kita berani menghadapi segalanya dalam hidup ini, saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya, kasih akan memberikan keberanian bagi kita di dalam menjalani hidup ini. Orang yang hidup dalam kasih dan menyadari kasih Allah dalam hidupnya tidak akan memfokuskan hidupnya kepada persoalan, namun kepada kasih Allah yang besar atas hidupnya. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, asal kita selalu menyadari semua karena kasih Tuhan atas hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah goyah. Diberi berkat tidak akan membuatnya melupakan Tuhan, diizinkan mengalami kesusahan tidak akan membuatnya kecewa kepada Tuhan, sebab hidupnya dipenuhi dengan kasih Allah. Saudaraku, itulah ketiga hal yang perlu kita miliki sebagai dasar kehidupan kita agar memiliki hidup yang tangguh, kuat, dan siap menghadapi segala hal dalam hidup ini. Mari belajar memiliki dan memelihara iman, pengharapan, dan kasih dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi setiap kami. Ajar kami untuk memiliki dan memelihara iman, pengharapan, dan kasih yang menjadi dasar hidup kami di dalam Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang tangguh, kuat, dan kokoh menghadapi badai, goncangan hidup apapun dalam dunia ini. Sehingga kami mampu berdiri tegak dan menjadi berkat bagi sesama kami, keluarga kami, teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap saudara kami yang setia mendengar program ini di Indonesia dan dimanapun berada. Tuhan yang akan memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat ilahi, memberkati kehidupan mereka, usaha, rumah tangga, pekerjaan, masa depan mereka. Tuhan berkati hasil bumi, pendidikan, Tuhan yang memberkati. Berdoa mereka yang saat ini sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dalam kesulitan. Mari Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka. Berdoa bagi setiap saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi negeri kami, daerah kami, Tuhan berkati dengan pemulihan dan berkat daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap saudara kami yang mensupport, mendukung program di Pokok Anggur, baik melalui doa maupun dana. Tuhan yang akan memberkati, mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat saudara. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.